Shalom, selamat siang. Waduh, panas membara. Selamat siang teman-teman, selamat datang di ruangan Lina Wijaya 7. Ruangan yang ngobrol-ngobrol yang aja teman-teman ya. Gak usah diribut-ributin, gak usah diributin. Apa kabar kalian? Udah 2 hari kan live. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu baik-baik saja? Makan apa mak? Makan apa? Oh ya, tadi emak itu di jalan ada beli ini. Dia nggak tahu namanya apa, gemblong katanya. Ternyata gemblong itu ketan ya. Terus dibungkus gula gitu deh. Terus ini kesukaannya emak. Jadi teman-teman kalau mau kirimin emak jangan usah repot-repot, nggak usah susah-susah. Cukup kirimin ini nih, lengkeng. Jadi emak beli lengkeng ini nih. Sama ini, tereng jeruk. Tuh. Mak suka makan jeruk. Kalau buah mah nggak pantang, kecuali nggak pantang sih, cuma nggak suka kecuali duren. Nah itu nggak usah lah, nggak usah repot-repot lah kalau duren mah. Ya, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman muslim khususnya, untuk mempersiapkan diri udah pukul 11:49 waktu Indonesia bagian barat. Selamat menjalankan ibadah salat Jumatnya ya. Semoga husuk-husuk. Jangan terlina-lina, jangan termama. Shalom semuanya. Aduh mak, kemarin lagi musim-musimnya buah. Iya, kalau musim buah ingat mak ya. Sehat selalu Bu Lina, thank you. Ma gabung dong, gabung silahkan, request naik, kita coba ngobrol. Nah ini lagi mas sambil ngunyah gemblong boleh ya teman-teman ya. Teman-teman juga kalau sambil makan, sambil apa silahkan. Hari ini jam kerja, oh ya hari ini teman-teman yang ngantor, yang kerja ya sambil bekerja silahkan ya. Tapi udah 11:50 harusnya udah jam istirahat dong. Oke Gabriel, come to the jungle. Sorry mak, Gabriel, selamat ya. apa? Jaringan di sini lagi ngacok nih. Terus jadi gimana dong? Nah ini ngomong sesuai konteks ya. Boleh nanya sesuai konteks. Boleh lah. Apa benar Yesus Tanyalah. tuh? Apa benar Yesus tuh Tuhan Allah atau bukan? Nah, Ya, itu mama mengkonteks kan? Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah, tapi Yesus bukan Bapa, bukan Allah Bapa. Oke. Bukan Allah Bapa berarti Teman-teman dengar nggak dia ngomong? Saya nggak dengar. cek. Mak dengar nggak? Kecil sekali suaramu itu. Kok di sini mak? Di sini saya dengar mak. Kok ini Suaramu enggak? kecil sekali. Mak enggak. Yuk. Jadi Udah saya bisa nggak mak? tahu kamu ngomong apa, Gabriel. Iya, saya belum ngomong juga kok. Belum nanya-nanya juga. Ngomonglah. Hmm. Teman-teman suara saya Di sini. Iya. seperti Di sini jaringannya tidak benar nih. Jaringan tidak benar. Gabrielnya pergi ya. Gabriel di mana? Teman-teman, di mana-mana suasana mantap seperti di desa ya.
Teman-teman yang bisa tebak, mak ada di mana? Nah, yang bisa tebak mak ada di mana dapat satu buah Alkitab TB2 free. Kapan lagi? Silakan tebak mak ada di mana. Gabriel, kamu request naik lagi aja ya. Suara emak tolong dikonfirmasi bagus nggak? Suara emak aman, oke. Silakan teman-teman yang mau nanya lagi. Buat kamu yang mau ibadah salat Jumat, jangan ada di ruangan saya ya. Silakan bergeser dulu. Thank you teman-teman yang udah ada di ruangan, yang udah tap layar, ya. Ada yang tap layar nggak tahu. Ada yang share live nggak tahu. Tapi apapun itu, thank you. Kok hilang manusianya? Nggak tahu tuh Gabriel kemana dia? Katanya sih sinyal. Bintang, selamat siang. Selamat siang ya buat teman-teman semuanya di seluruh kepulauan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Selamat siang. Kemarin sudah selesai ya euforia 17-nya. Lalu sekarang pertanyaannya, apa yang bisa kamu bagikan bagi orang sekitar? Apa yang bisa kamu kerjakan bagi bangsa dan negara? Apa yang bisa kamu kerjakan bagi gerejamu? Nah, teman-teman silahkan. Teman-teman silahkan tebak saya ada di mana saat ini. Bagi yang jawabannya benar akan mendapatkan satu buah TB2 secara cuma-cuma dari Lina Wijaya Official. Buat teman-teman yang ingin berbagian dalam pendistribusian atau pembagian kita kepada kaum murtadin, silakan DM saya. Bagi yang tidak masalah. Ya, tidak menjadi satu kewajiban, tetapi jika ada gerakan dalam hatimu, maka Galatia pasal 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah kamu dalam memenuhi hukum Kristus. Demikian teman-teman. Jadi ada pelayanan emak, yaitu pembagian Alkitab pertama untuk kaum murtadin di lapangan, terutama keluarga-keluarga murtadin. Bagi kalian yang benar-benar keluarga murtadin, belum memiliki Alkitab, belum bisa membeli Alkitab, tidak tahu harus membeli Alkitab di mana, segera DM emak ya, segera DM emak. Catat, perhatikan. Betul-betul murtadin yang belum memiliki, belum bisa membeli atau tidak tahu harus mencari kemana, hubungi Mak Lina Wijaya. Nanti dari Lina Wijaya Official akan dikirimkan Alkitab TB2 bagi keluarga Anda. Yang kedua, bagi para pendeta atau hamba Tuhan di pelosok dengan kasus yang sama, bisa jadi tidak tahu membeli Alkitab TB2 di mana, belum ada budget khusus ya. Silakan hubungi saya ya, akan saya beri tentu saja dalam jumlah yang dibatasi. Nah, demikian ya teman-teman. Tapi perhatikan, sejatinya orang Kristen adalah orang yang suka memberi, baik dalam kekurangannya maupun dalam kelebihannya. Nah, seperti itu. Jadi kalau mau memberi menunggu lebih, rasanya siapapun selalu berkata kurang ya. Tapi seorang janda yang miskin di dalam Alkitab memberikan teladan kepada kita, dan Kristus sudah menyatakannya bahwa memberi dengan sukacita dari segala apa yang kita miliki, bahkan jikapun itu sebuah kekurangan, akan menjadi satu persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan ya. Silakan teman-teman lakukan, karena ada kasih, ada damai sejahtera, dan ada sukacita ketika ingin memberi. Nah, ya. Jadi bukan karena paksaan, bukan karena tekanan atau belas kasihan, sehingga tidak ada kesombongan bagi yang beri dan yang menerima. Tuhan ya teman-teman. Kamu tentang Allah Tritunggal.
Ya, buat teman-teman Islam, silakan Anda melakukan ibadah salat Jumat dulu, terutama kaum bapak, kaum Adam. Ya, jangan berkeliaran di ruangan saya. Ya, pergi dulu ibadah, jangan terlina-lina, jangan teremak-emak. Saya usir Anda untuk melakukan hal yang baik. Ya, daripada Anda bermudarat di ruangan saya menuliskan kalimat-kalimat yang tidak baik, lebih baik Anda pergi salat Jumat. Bersegeralah. Harusnya kan dapatnya tuh lembu, sapi, jangan dapat burung. Ngerti ya teman-teman ya? Dapat kambing, dapat ayam, rakyat dapat burung. Wah, nggak usah lah. Hari ini hari Jumat, umat Kristen dilarang makan daging kan, Bu. Itu kata siapa? Kata siapa, Leron? Leron, kata siapa kalau hari Jumat orang Kristen dilarang makan babi? Hari Jumat adalah hari kemenangan iblis, mana Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Itu sebab ya hari Jumat itu tidak dipakai, tidak dijadikan hari ibadah bagi umat Kristiani. Hari Minggu dijadikan hari ibadah, bahkan diakui oleh dunia dan dijadikan hari libur nasional, karena hari Minggu adalah hari kemenangan Kristus, hari di mana kita merayakan bahwa salib Kristus sudah membuktikan kepada dunia keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus, tidak ada di tempat yang lain. Amin. Paminta butar-butar, terima kasih. Leronjo, Katolik mengatakan hari Jumat orang Kristen tidak boleh makan daging. Waduh, emak baru dengar nih. Nanti emak cross check dulu ya buat teman-teman yang Katolik. Macan, paminta butar-butar, siapapun bebas pakai hijab, bukan milik agama tertentu. Dari dulu Kristen sudah make. Yes, Anda benar. Teman-teman Katolik, teman-teman Ortodok itu sampai sekarang loh menggunakan, tapi mereka nggak ribut-ribut, nggak gaduh-gaduh, nggak klaim-klaim. Padahal sejarah membuktikan mereka ada terlebih dahulu daripada wanita-wanita Arab yang berjilbab itu ya teman-teman. Makan dulu masih. Makan tuh yang manis-manis, biar yang keluar dari mulutnya adalah hal yang manis-manis. Perasaan yang nggak makan daging pas dekat puasa aja, dekat puasa Paskah aja kalau umat Katolik. Ya, emang nggak menjawab ya karena emang nggak paham ya. Jadi sesuatu yang kita tidak paham lebih baik tidak usah menjawab supaya tidak menyesatkan diri sendiri dan orang lain. Karena setiap jawaban akan membawa satu pemahaman tersendiri bagi orang yang mendengarkan. Itu pentingnya kita belajar ya. Untuk tim basar, para bidat, para muslim itu artinya gelap. Jadi kalian yang anak-anak gelap lagi. Lebih baik cari terang dulu lah, biar bisa. Astagfirullahaladzim. Kalian nggak tahu serunya gimana hidup di dalam Kristus daripada hidup dalam kegelapan. Jadi di luar Kristus tidak ada keselamatan teman-teman. Artinya sebagai anak-anak terang, karena Kristus itu adalah terang dunia. Jadi kita tetap harus memberitakan bahwa terang yang sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus. Ya teman-teman. Nah, yang di luar Yesus Kristus itu termasuk bidat Wanes, para penyesat ini. Mereka tentu bukan dari bagian dari Kristen. Mereka juga adalah bagian dari Kristus, bagian dari kegelapan yang pasti akan menuju pada kebinasaan. Jadi untuk seseorang yang sedang menuju kepada kebinasaan tidak ada yang perlu kita cemburui teman-teman ya. Kita bisa membaca dari 2 Petrus pasal 2 ayat 3 ayat 1 sampai 22 itu bercerita tentang
bercerita tentang bagaimana nabi-nabi palsu, guru-guru palsu itu akan bermunculan sebagai penggenapan nubuatan akhir zaman, sebagai fenomena yang timbul tenggelam. Namun pada dasarnya sejak diatema oleh gereja beberapa ratus tahun yang lalu, sebenarnya para penyesat aliran sesat ini, sekte, bidat atau antikristus itu sudah tidak memiliki taring atau cakar sama sekali. Segala sesuatu yang mereka lakukan itu adalah bertentangan dengan Alkitab. Bertentangan dengan Alkitab otomatis bertentangan dengan Kristus itu sendiri. Jika kamu bertentangan dengan Kristus itu sendiri, sebenarnya kalian tidak sedang berperkara dengan saya. Kalian sedang berperkara kepada Kristus sang penghulu hidup. Nah, perhatikan, kita membaca sejarah, kita belajar sejarah bagaimana seorang Saulus, dia harus berperkara dengan Kristus ketika kala itu di zamannya, dia bukan hanya menolak pengajaran tentang Tuhan, bahkan dia sengaja membunuh semua pengikut-pengikut Tuhan, bukan untuk disiksa, tapi lebih kepada untuk dianiaya hingga meninggal, hingga mati, teman-teman. Yang hebatnya, karena kewarganegaraan seorang Saulus itu double, dan dia orang yang terpelajar, berintelektual, wah dia orang bagian apa ya istilahnya ya kalau zaman sekarang ya, bukan cuma konglo, bukan cuma terhormat, tapi dia memang orang yang intelektual tinggi ya, orang akademik dia ya. Nah, saking memiliki power dan pengaruh, Saulus bisa mengantongi surat dari pemerintahan kala itu. Suratnya legal ya, bermeterai dari para imam-imam ya, ahli-ahli Taurat. Nah, isi suratnya apa? Isi suratnya menyetujui pemberantasan perburuan, penganiayaan, bahkan mungkin pembunuhan para pengikut Tuhan di kala itu. Wah, luar biasa kan seorang Saulus. Jadi kalau mau jadi antikristus, jangan nanggung teman-teman. Seketika kamu melakukan aktivitasmu sebagai antikristus secara total seperti seorang Saulus, maka Kristus sumber segala hidup yang akan terang-terangan datang berperkara dengan kamu. Nah, demikian teman-teman ya. Jadi kita lihat ketika Yesus Kristus, sumber segala kebenaran, sang penghulu hidup itu datang menyambangi Saulus, apa yang terjadi? Ya, kita melihat belajar dari situ bahwa seorang antikristus sejatinya tidak berperkara dengan manusia. Dia memiliki masalah, dia akan berhadapan langsung dengan pemilik alam semesta. Nah, Saulus disetuh, ditegur, dicemah, bahkan dibikin buta selama 3 hari, teman-teman. Pertanyaan saya sekarang, apakah Pak bidat wanis penyesat ini pengen dibikin buta kayak Saulus? Masih ya, janganlah ya. Nanti gimana mau ngonten kalau buta? Oke, seperti itu ya. Artinya ya, kesimpulan pesan yang bisa kita dapat adalah sebelum Anda memutuskan untuk menjadi antikristus, maka berpikirlah akan 2 hal. Apakah Anda akan berakhir menjadi seorang Paulus? Ya, akhirnya dia menjadi seorang rasul yang begitu besar yang memberitakan kebenaran firman sampai ke tanah Arab. Atau Anda mau menjadi seperti para antikristus yang sebelum hidupnya selesai di muka bumi mengalami penderitaan yang luar biasa hingga mati mengenaskan. Pilihan ada di tangan Anda, karena sejatinya ketika Anda sengaja mengajarkan kesesatan, segala sesuatu yang menyimpang dan bertentangan dengan isi Alkitab, bahkan dengan tega dan kejam, dengan hina Anda berani mendegradasi, mengkudeta, berusaha mengkorupsi, bahkan merendahkan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, maka sejatinya Anda sedang berperkara kepada sang penghulu hidup itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Waspadalah ya, bertobatlah mengapa harus binasa. Silakan teman-teman tebak dulu saya ada di mana. Saya tadi rencana mau bawa, tapi saya pikir nggak usah deh. Tebak dulu saya ada di mana. Yang bisa mendebak saya dengan benar, saya sedang ada di mana, akan mendapatkan 1 buah Alkitab TB2 ukuran sedang secara cuma-cuma dari Lina Wijaya Official. Buat pesan, buat teman-teman murtadin, keluarga-keluarga murtadin yang benar-benar belum memiliki Alkitab, tidak bisa membeli Alkitab, tidak tahu membeli Alkitab di mana, segera hubungi saya, DM saya. Saya akan mengirimkan secara cuma-cuma Alkitab TB2 ukuran sedang bagi keluarga-keluarga murtadin di seluruh Indonesia. Ya, puji Tuhan ya teman-teman, ini satu pelayanan yang indah, mengingat bagaimana dari satu Alkitab bisa memenangkan 1 orang, 1 keluarga, 1 daerah, 1 wilayah, bahkan bisa jadi 1 negara. Segala kemuliaan bagi Indonesia.
Salah. Mak belum sampai sana. Itu masih beberapa hari lagi. Kristal, jawabannya salah, Tet. Tumben. Nggak ada yang tumben teman-teman, nanti malam saya pakai. Jujur kalau sekarang pakai haredang, uy, gerah. Gerah orang Jawa bilang sumu. Sok mangga ditebak. Tadi ada tadi yang mau naik ngobrol, mana orangnya pada melarikan diri. Cepatlah. Yulianti, shalom juga. Kenapa si Abdul Rohim ini masih di sini? Nama Abdul Rohim. Tahu nggak arti kata Abdul Rohim? Berat nama itu. Abdul Wahim. Gak ada, dia udah pergi ke masjid, udah salat Jumat. Ya teman-teman, selamat menjalankan ibadah salat Jumat yang khusyuk. Jangan kebayang mukanya emak, jangan kepikiran suaranya emak. Karena sudah banyak yang komplain. Kawannya nular. Tugas Mak Lina jika nyampe Israel, cari pohon kurma di mana Isa lahir ya, Mak. Kamu tahu nggak, pohon kurma itu nggak bisa tumbuh di Bethlehem. Nggak ada pohon kurma di sana. Kalau kamu cari pohon zaitun banyak. Makanya itu cacat sejarah teman-teman, atau disebut asejarah. Jadi tidak ada sejarahnya itu. Carilah di seluruh dunia ini bagaimana pohon kurma itu tumbuhnya di mana gitu. Sedih ya. Pakai baju batik ya? Iya, saya pakai baju batik. Tumben ya hari ini pakai baju batik ya, Mak ya. Jarang ya, kalian aneh ya lihat saya pakai baju batik ya. Sekali-sekali saya boleh lah formal. Apa sih yang mau kalian bawa? Halo Mami GC. Oke. Bidat itu begini teman-teman ya, saya mesti jelaskan. Bidat itu bukan denom. Banyak yang rancu, banyak yang salah. Kalau denom itu contoh Katolik, Reform, Pantekosta, Betel, Injili, Advent, Karismatik. Nah, itu denom. Denom itu sesuatu yang diakui oleh gereja. Diakui oleh gereja dan diketahui oleh negara atau pemerintah. Ya, artinya di bawah naungan PGI, semua yang berkaitan dengan otoritas gereja. Itu denom, perhatikan. Tetapi bidat atau sekte itu adalah aliran sesat atau aliran yang mengajarkan kesesatan. Sekte atau bidat dalam Islam itu disebut bid'ah, ya. Itu sama. Jadi di semua agama itu pasti akan ada bidat. Di semua keyakinan pasti ada sekte, pasti ada ajaran sesat, di mana mereka dengan sengaja melakukan penyimpangan dari pengajaran murni dalam kitab suci keyakinan tersebut. Itu bidat, itu sekte, itu ajaran sesat. Nah, beda dengan denom. Ini saya berbicara khusus kekristenan, ya. Kristen artinya pengikut Kristus. Siapapun yang mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, siapapun yang mengakui bahwa Allah Tritunggal Maha Kudus, Maha Mulia, siapapun yang mengakui bahwa Alkitab satu-satunya firman Tuhan, itu adalah Kristen.
pengikut Kristus sejati. Di luar 3 pilar utama ini tidak bisa disebutkan kata-kata Kristen, tidak bisa disematkan kata-kata Kristen pada dirinya. Nah, itu adalah antikristus. Jadi hanya ada Kristus dan antikristus di muka bumi ini ya teman-teman. Tidak ada pihak ketiga. Silakan mulai hari ini kamu koreksi, kamu pelajari, evaluasi lagi, introspeksi lagi. Kamu berdiri sebagai antikristus ataukah berdiri dalam jajaran Kristus, yaitu sebagai Kristen atau pengikut Kristus. Ya, teman-teman perlu mendiagnosa keimanan masing-masing. Karena selama ini makin kesini menjelang akhir zaman, menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali, itu akan ada banyak nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, penyesat-penyesat yang mengambil keuntungan dari jemaat, umat, atau jamaah atau manusia manapun yang tidak paham, yang tidak mengerti dengan kebenaran firman-Nya yang sejati. Nah, karena itu waspada ya teman-teman. Jadi jelas bidat dengan denom itu dua hal yang berbeda, sangat berbeda. Lalu bidat itu apa saja? Kalau bidat itu apa saja berarti nama-namanya. Sedangkan definisi bidat tadi sudah dijelaskan, itu adalah ajaran yang menyimpang atau ajaran sesat. Menyimpang dari mana? Sesat dari mana? Dari kitab suci yang sebenar-benarnya, yang semurni-murninya. Ya, entah itu kitab sucinya Al-Qur'an kah, entah itu Alkitab kah, Tripitaka kah, tapi semua keyakinan pada faktanya ada bidahnya, ada bidatnya. Nah, itu bidat ya teman-teman ya. Alkitab mencatat tentang antikristus itu di dalam 1 Korintus ya. 1 Korintus. Iya, 1 Korintus. 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai 27. Di sini dicatat satu perikop khusus tentang antikristus. Jadi rasul yang mencatat tentang antikristus itu hanya Yohanes dengan jelas di situ. Di situ dikatakan bahwa antikristus itu seolah-olah berasal dari Kristen, seolah-olah sama dengan kita, namun sejatinya mereka tidak benar-benar Kristen, mereka tidak benar-benar sama dengan kita. Dan di di Matius pasal 7 itu dikatakan tentang serigala berbulu domba. Nah, inilah guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu, nabi-nabi palsu yang disebut dengan antikristus, teman-teman ya. Bisa dibaca itu di Yohanes. Lalu kalau mau tahu ciri-cirinya mereka itu ada di 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 22. Teman-teman bisa baca. Nabi-nabi palsu cenderung datang dari luar kekristenan, tetapi guru-guru palsu itu muncul dari dalam kekristenan. Salah satunya bidat Wanes, salah satunya aliran sesat Wanes. Nah, itu salah satu ya teman-teman. Ada salah 2, salah 3 dan lain lagi. Banyak, teman-teman bisa googling, belajar sejarah, belajar pengetahuan. Cari aja, ketik aja di situ. Bidat modern zaman modern, bidat masa kini, yang sudah kutuk gereja, aliran yang sudah kutuk. Ketik aja nanti googling, kasih tahu teman-teman ya. Banyak itu. Nah, salah satunya itu adalah Wanes, itu aliran sesat, itu adalah pengajaran sesat, di mana mereka menonjolkan bahwa Bapa itu sudah mati, Allah Bapa itu sudah turun ke muka bumi ini menjadi manusia, berkelamin, memiliki wajah di dalam Yesus, lalu bersama-sama dengan Yesus mati ditikam di atas kayu salib. Itu pengajaran sesat yang dilakukan oleh para Wanes, para bidat Wanes. Perhatikan teman-teman, Alkitab kita tidak pernah mencatat seperti itu ya. Alkitab dengan jelas berkata bahwa Allah Bapa itu adalah terang kemuliaan Allah ya. Dia roh kebenaran, bahkan dikatakan terang yang tidak terhampiri ya. Sampai kapanpun tidak ada yang bisa melihat Allah. Teman-teman bisa baca dalam Yohanes pasal 1 ayat 18. Silakan teman-teman baca di situ. Nah, ketika firman Tuhan mengatakan bahwa Allah Bapa itu tidak pernah bisa dilihat, terang yang tidak terhampiri, sumber kemuliaan, maka sampai kapanpun itu tidak berubah. Jadi tidak ada satupun ayat dalam Alkitab itu yang bersifat temporari. Dia paten, permanen ya, tidak bisa dirubah-rubah karena semua itu adalah firman Tuhan. Jadi ketika dikatakan bahwa Allah Bapa itu tidak akan pernah ada yang bisa melihat, tidak akan ada yang pernah bisa menghampiri, lalu bagaimana mungkin itu dikatakan adalah Yesus Kristus yang nuzul ke dunia menjadi manusia? Kenapa? Karena Yesus Kristus bukan hanya bisa kita hampiri teman-teman. Yesus Kristus pernah ada di dalam kandungan sebagai bayi kudus di dalam rahim perawan kudus Bunda Maria. Jadi bukan hanya terhampiri, bahkan dia pernah ada dalam pengasuhan seorang wanita. Jadi pengajaran-pengajaran sesat yang berusaha dipaksakan ditanamkan oleh Wanes, oleh bidat ini, tentu harus kita tentang beramai-ramai. Kapan perlu kita basmi? Kenapa? Karena pengajaran ini banyak membuat orang menuju pada kebinasaan.
Tidak semua orang yang berteriak Yesus, Yesus yang akan masuk dalam kerajaan surga. Dicatat dalam Matius 7 ayat 21, 22, dan 23. Tidak bisa kamu, saya tiap hari berapologet pakai nama Yesus loh. Saya tiap hari melakukan pekabaran Injil pakai nama Yesus loh. Saya tiap hari menjaring penonton dengan penampilan saya pakai nama Yesus yo. No. Matius dengan tegas mengatakan tidak. Tetapi setiap mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Kehendak Bapa apa? Kehendak Bapa ada dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Jadi ketika Yesus Kristus berkata aku dan Bapa adalah satu, bukan berarti aku dan Bapa adalah sama. Aku ada di dalam Bapa, kata Yesus Kristus. Aku datang dan keluar dari Bapa. Tidak ada satu ayat pun di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Bapa itu keluar dari Yesus. Tidak pernah. Tidak ada satupun ayat di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Bapa itu sendiri yang ke dunia menjadi manusia. Nah, semua yang tidak pernah ada ini dibuat menjadi ada oleh aliran sesat, oleh sekte, oleh bidat, yaitu para wanes. Nah, ini sebab kita akan terus menentang ketika bidat wanes ini mengaku-ngaku sebagai Kristen. Nah, sejatinya mereka adalah antikristus, antikristen sendiri. Nah, itu teman-teman ya, masalah oknumnya pribadinya tetap kita kasihan, karena mereka juga sedang berjalan pada kebinasaan. Semua manusia berharga di hadapan Tuhan. Namun ketika mereka terus-terusan menentang kekristenan dengan pengajaran sesat mereka ini, maka sejatinya seperti seorang Paulus, mereka sedang berperkara kepada Kristus itu sendiri, bukan berperkara kepada Lina Wijaya, Sofia Tul, Jackson Biring. No. Ya, siapa kami? Kami hanya memberitakan bahwa jalan kebenaran dan hidup hanya ada di dalam Yesus Kristus. Di luar Yesus Kristus hanya ada kebinasan. Namun seluruh penyesatan yang dilakukan oleh bidat wanes itu perkaranya urusannya kepada sang penghulu hidup itu sendiri. Oke ya teman-teman, jadi clear sampai sini. Denom bukan bidat ya. Bidat-bidat yang sudah dianatema atau sudah dikutuk gereja sejak ratusan ribu tahun lalu bahkan ya, sejak para rasul bidat ini pun sudah ada, itu sudah diumumkan pada dunia. Jadi pemerintah juga mengetahuinya. Ini bukan sesuatu yang bermain-main. Itu sebab para bidat wanes ini mereka tidak memiliki denom, tidak memiliki gereja, tidak memiliki tempat ibadah. Mereka hanya menjadi parasit, menyusup masuk ke dalam gereja-gereja untuk meracuni, merusak jemaat. Karena itu kita harus berwaspada, kita harus bergandengan tangan, kita harus meratakan barisan, ya. Ada iklan lewat, tenang. Nah, kita harus merapikan barisan, meratakan derap langkah untuk benar-benar bisa membasmi bidat minimal di sosial media. Nah, begitu ya teman-teman ya. Puji Tuhan, haleluya. Nah, apa yang dilakukan para bidat atau para antikristus ya, mereka yang berada di luar Kristus, mereka yang sedang dalam kebinasaan atau kegelapan ini selalu mencari tahu atau kepo. Kepo, you know apa artinya kepo teman-teman? Knowing everything particular object. Orang yang selalu ingin tahu ya tentang apapun, itu namanya kepo. Jadi jangan bikin arti sendiri, itu udah artinya dan itu memang mendunia. Kepo itu ya teman-teman ya. Nah, para bidat, para antikristus, mereka yang berada di luar kekristenan itu selalu kepo dan bertanya, Tuhan ada berapa? Tuhan yang mana? Nah, itulah ciri-ciri bahwa mereka ini adalah orang-orang yang di luar Kristus. Ketika mereka selalu bertanya, Tuhan itu yang mana? Tuhan itu ada berapa? Perhatikan teman-teman, di dalam konsep iman kekristenan, Tuhan bukan perkara tentang berapa. Karena Tuhan itu tidak berbicara tentang angka, tidak berbicara tentang matematika ya. Tuhan tidak pernah bisa dihitung, uncountable, tak terhingga. Nah, itu teman-teman, gak bisa itu tak terhingga. Jadi sekali lagi, clue atau ciri-ciri petunjuk bagi orang yang selalu bertanya, Tuhan yang mana, Tuhan ada berapa, itu adalah ciri-ciri antikristus. Mereka tidak memahami kebagaimanaan Allah di dalam konsep keimanan Kristen, tapi mereka menuduh dan memfitnah, Tuhan ada 3 ya, Tuhan ada berapa, lalu yang mana? No. Nah, itu dulu teman-teman ya. Di dalam kekristenan Tuhan itu bukan tentang matematika, tetapi tentang metafisika. Jadi melampaui 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. No, tidak sesederhana itu. Tapi kita nggak ngerti metafisika. Nah, itulah Allah yang sejati. Allah yang benar, Allah yang sejati tidak bisa full sepenuhnya kamu pahami. Kalau Allah itu full, kamu bisa pahami, masuk semua dalam rasiomu, dalam akalmu, logikamu. So, itu bukan Allah yang benar. Allah yang benar, dia melampaui itu semua dan benar-benar tidak terselami.
teman-teman coba deh balik belakang, balik kanan, pulang ke kandang masing-masing. Benar-benar bisakah kamu memahami pasanganmu, orang tuamu, anakmu? Tentu tidak. Padahal mereka setiap hari bersama-sama dengan engkau. Nah, jika manusia yang ada di hadapan kita saja tidak bisa kita pahami sepenuhnya, apalagi Allah. Halo, paham ya? Demikian. Jadi ketika kita memahami bahwa Allah itu melampaui matematika, maka pertanyaan-pertanyaan konyol Allah yang mana, Allah ada berapa, itu sudah bisa kita deteksi. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan muncul dari antikristus. Orang Kristen sejati sudah paham, bisa mengerti bagaimana konsep Tritunggal itu ada. Konsepnya perumusan, pemahaman konsep. Jangan cari kata-kata TRI, ya, jangan cari kata-kata Tango Romeo India, Tango Uniform November Golf Uniform 5 Tritunggal atau Trinity, Tango Romeo India November India Tango Yulu. Kalau apa ya, Yankee. Yankee ya. Saya pakai bahasa penerbangan nih. Bahasa alfabet penerbangan. Kalau kamu cari kata-kata Tritunggal atau Trinity secara terminologi, sampai kapanpun gak akan kamu temui di dalam Alkitab. Karena memang kata-kata itu tidak pernah ada di sana. Tetapi pemahaman dan perumusan Tritunggal atau Trinity itulah yang memampukan kita sampai hari ini bisa bertahan dalam iman Kristen yang murni dan benar, berdiri teguh dan bisa memahami bahwa bagaimana kasih itu sejak seluruhnya ini belum ada, sejak kekekalan itu sudah ada di dalam diri. Bapa mengasihi putra, putra mengasihi Roh Kudus, dan seterusnya. Nah, inilah Allah itu kasih. Jadi Allah itu kasih bukan cuma jargon, teman-teman, bukan cuma semboyan. Allah benar-benar kasih ketika Dia benar-benar mengasihi tiga pribadi yang berbeda, saling mengasihi, ya. Bapa mengasihi putra, firman-Nya, putra mengasihi Roh Kudus, dan seterusnya. Itulah kita belajar dan melihat bagaimana kasih Allah yang sejati itu ada. Baru kemudian karena kasihnya menciptakan ini, menjadikan itu, dan seterusnya. Bahkan sampai hari ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Yohanes 3 ayat 16. Jadi kasihnya itu begitu besar. Tidak bisa terselami, tidak bisa terukur, tidak bisa terjangkau dengan akal pikiranmu. Tebal tipis, dangkal dalam, ya, lebar luas, tidak pernah bisa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Itu ya teman-teman ya. Bedakan hidup dengan denom, ya, oke. Bedakan antikristus dengan pengikut Kristus. Semua yang bertanya Allah berapa, Allah yang mana, itu jelas berangkat dari antikristus. Kristen sejati tidak akan menanyakan itu, tidak akan membahas itu lagi. Tetapi bagi kalian yang menanyakan itu, sudah dijelaskan bahwa Allah dalam kekristenan tidak tentang berapa, tapi tentang bagaimana. Namun masih menuntut jawaban yang mana, ada berapa. Maka itu silahkan teman-teman buka dari 1 Korintus pasal 3 ayat yang keempat. Jika Injil yang sudah kami beritakan masih tertutup kepada mereka, maka tertutuplah bagi yang ditentukan untuk binasa. Karena kalau tanya-tanyaan teman-teman, jangan bernarasi sendiri, jangan berkesimpulan sendiri, ya. Yang kamu tanya ini kitab suci, bukan buku detektif Conan. Wuih. Ya Tuhan itu satu. Tuhan itu satu apa? Ajis, Tuhan itu satu apa? Satu karung, satu pikul, satu gentong, satu galon, satu ikat. Makanya Jis, dulu kalau bisa jangan permanen ya. Luar biasa. Ajis, kenapa kamu masih sini? Bukannya pergi Jumatan? Oh, kumaha ya? Udah langsung dijawab tuh sama si El Sambal. Tuhan itu emang satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Alina, mau tanya tentang 2030 PBB merencanakan dunia. Infonya dari mana? Astagfirullahaladzim. Kamu masih mau tanya infonya dari mana? Kamu klik ya, kamu klik berita itu ya.
tanggal 20 September tahun 2022, berarti udah hampir 6-7 bulan yang lalu, 8 bulan, 10 bulan yang lalu, itu sudah dideklarasikan secara resmi oleh PBB. Nah, One World Religion itu sudah dideklarasikan oleh PBB per 20 September 2022, di mana itu akan diwujud nyatakan di tahun 2030. Teman-teman, sekarang sudah 2023. 7 tahun ke depan, are you ready? Apakah kamu siap dengan imanmu? Sungguh-sungguhkah kamu? Teguhkah kamu? Yakinkah kamu tidak terguncang kan? Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi 2030 itu akan dilakukan, diwujud nyatakan, dan semua kita yang menjadi anggota bagian dari PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, suka tidak suka, mau tidak mau akan tunduk di bawah hal tersebut. Pertanyaannya sekarang, big questionnya adalah religi yang mana nih yang mau dipakai? Terus kalau itu di merger, ya ngerti ya, di merger dijadikan satu. Nah, kombinasi yang mana nih yang mau dipakai, Alkitabiah kagak? Nah ya teman-teman ya, karena itu berdiri teguh mulai sekarang, sungguh-sungguh belajar akan kebenaran firman Tuhan, miliki kerendahan hati, ketertundukan. Lu boleh smart, tapi kalau lu nggak rendah hati, lu sama dengan gentong yang bergemerincing, nggak ada artinya teman-teman ya, oke? Jadi satu religi itu terjadi. Nah bahkan beritanya hari ini di Dubai itu sudah ada building gedung yang bernama Abraham Record, di mana di situ 3 agama besar, Yahudi, Kristen dan Islam, melakukan ibadah secara bersama-sama. Yuk teman-teman cerdas, buka wawasan, intip, cari tahu informasinya seperti apa sampai sejauh ini perkembangannya, sehingga teman-teman jangan cuman disuapin, dicekokin, cari tahu sendiri, oke? Pilih menu mana yang mau kamu nikmatin. Nah itu silakan. Ada lagi, itu 2030 ya Antonius Timbang. Jadi infonya dari mana, itu infonya valid. Itu infonya valid A1. Kamunya aja yang telat. Entahlah itu bagaimana ya. Ya, bersiap siaga saja karena memang menjelang akhir zaman akan terjadi penampian. Teman-teman ngerti ditampi di apa sih? Ditampi itu di apa sih? Di filter, diayak, kalau tepung diayak, difilter, ditampi, disaring. Nah, akan terjadi eliminasi. Seperti itulah teman-teman lah. Susah amat sih. Jangan bodoh-bodoh amat lah jadi manusia, belajar dikit lah. Masa Yesus mengatakan itu ketika dia memosisikan diri, apa sih, ngomong apa sih? Diayak ya, terserah, diayak ya, diayak, disaring, difilter, ditampi. Itulah dia bahasanya. Jadi akan ada, kita semua masuk dalam masa penampian, di mana setiap kita yang benar-benar berdiri teguh di hadapan Kristus tidak goncang, seperti Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego. Nah seperti itulah teman-teman, nanti kita akan masuk dalam satu kehidupan kekal. Lagu apa ya? Nggak tahu saya lagu apa itu. Tung murtad ya, salam murtadin. Nah, saya bangga menjadi seorang murtadin ya. Sekarang saya bukan murtadin sih sebenarnya teman-teman, tapi lebih kepada muhtadin. Jadi tadi gak ada yang jawab. Ini jawab nih. Nggak ada pemenang hari ini. Saya sedang ada di mana nggak ada yang tahu. Pertanyaannya, Malina masih suka kunjungan ke Bang El? Masih suka nggak ya? Hahaha, masih suka nggak ya? Di kebun tetangga ya Mak? Iya salah. Ya udah Mak kasih tahu gini ya. Sekarang Mak ada di daerah mana? Nah itu.
Kasih tahu nggak ya Agatha? Agatha kayak yang tahu aja. Malah lagi di kebun belakang, salah. Tararatetet, tararatetet. Daerah Bogor mak, salah. Emang mau datangin si Ratu. Nah, clue-nya lagi 1, 2, 3 di sini nggak jauh nih, sekitar berapa ya, taruhlah anggap 10-20 meter ke kanan ke depan sono itu ada gereja ortodok Indonesia. Nanti Mak mau main ke situ karena dulu Ratu pernah ngevlog. Dia pernah main ke situ, ecek-ecek pura-puranya menjadi jemaat ortodok padahal tidak pernah sama sekali menjadi jemaat ortodok. Hanya simpatisan yang berkunjung ngevlog sekali 2 kali ya, dengan menggunakan penampilan biar dicocok-cocokin sama kontennya. Nah, teman-teman silakan tebak di manakah saya sekarang? Nah, oke Agatha, jawaban kamu salah. Nah, Ezio, kamu boleh DM saya nama, alamat, nomor telepon, kode pos. Nanti TB2 Alkitab ukuran sedang akan meluncur ke rumah kamu. Selamat, pemenangnya adalah Ezio. Tada! Teman-teman, betul ya. Sekarang saya sedang ada di Bekasi. Hello. Ni hao ma. Teman-teman mau tahu siapa yang ada di depan saya? Mau? Saya balik kamera dulu ya. Teng 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 tereret teng teng teret teng teng. Mau buang nggak? Tereret teng 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 tereret teng teng. 3, 2, 1. Nah, teman-teman, welcome to El Ibnu House. House apa home sih? Bahasa Inggrisnya mulai bodoh nah. Mau buang nggak? Mau buah? No. Nah, teman-teman, Mak hari ini kunjungan yang kedua ke sini. Main-main aja sih, nggak mesti harus disebut kunjungan juga. Orang nunya baik-baik saja kok. Yang baik-baik saja, sehat. Yang jelas isi hatinya itu sangat-sangat dalam keadaan baik, aman, terkendali, tidak dikotori dengan hawa nafsu, kebencian, kemarahan, kedengkian, dan segala hal yang mendukakan Tuhan. Amin. Amin. Terus pikirannya lebih sehat, lebih normal, teman-teman, berkarya dan sangat produktif dalam membuat lagu-lagu terbaru. Jangan lupa teman-teman ya, bahkan akan premiernya tanggal 20 kalau nggak salah ya, itu launching LKC Revive ya. Teman-teman ikut saja informasi tentang El Ibnu di channel El Ibnu dan channel ofisialnya LKC Band, teman-teman. Nah, silakan kalian ikuti di situ. Nanti kalau albumnya sudah keluar jangan lupa beli ya, teman-teman. Kita dukung terus seluruh perkembangan band ini di Belanda Musik Indonesia, terus saja dengan semua personil yang ada di dalamnya. Kenapa? Karena semua lagu-lagu itu berapa puluh persen? 80% buatan Ibnu ya? Buatan abang ya? 80% I'm reaching the road, so semuanya kamu bikin. Nampaknya seperti itu ya. Dia sangat produktif, teman-teman. Jadi kita yang dalam keadaan baik saja, kalau tidak seproduktif El Ibnu, sangat disayangkan. Ya, terutama dalam hati. Harus lebih mengasihi orang. Kuis lagi mak. Ya Allah, mereka kalau udah urusan kuis aja semangat. Kuis lagi mak. Taratang tang. Nggak tahu mak lagu apa itu, suka aja. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kalian kalau ingin mendukung semua yang dilakukan oleh seorang El Ibnu dalam berkarya, dalam berkarir, pantengin live-nya teman-teman. Nah, kalau ingin berbagi pun di sana ya teman-teman ya. Nah, DM dia, Bang El Ibnu, saya sangat termotivasi oleh seluruh karyamu di musik Indonesia. Boleh saya mendukungmu? Nah, kan DM beliau sangat terbuka dengan segala macam bentuk support kalian. Oke, perhatikan. Seperti itulah, dalam bertolong-tolongan itu kita sudah memenuhi hukum Kristus ya teman-teman ya. Ezio silakan
kamu saya, puji Tuhan kemarin dapat buku ini, dapat Alkitab. Oh, kamu kemarin dapat buku juga dari saya ya, puji Tuhan. Berarti itu memang Tuhan mau kamu belajar banyak ya, Ezio ya, baca Alkitab sungguh-sungguh ya. Ya, shalom Bang El, Bang El. Apa kabar Bang El? Terima kasih Bang El, lagunya enak. Iya, lagunya enak. Rasa apa emang lagunya? Rasa stroberi kan? Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, lakukan saja apa yang terbaik yang ada dalam dirimu. Sudah dipercayakan Tuhan, talentamu, kasihmu, pengetahuanmu, ya teman-teman ya. Karena dalam berbagi, dalam memberi, tidak melulu materi. Wajahnya segar Bang El. Waduh. Holy Holiday lagunya. Ada lagumu Holy Holiday. Oh, yang Mak nyanyikan tadi lagunya Bonnie M ya? Oh iya benar. Lagu Bonnie M kayak itu El. Tararatata. Mana itu bukan lagu Bonnie M? Masa sih itu lagu Bonnie M? Tararatata, 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 tatang, tatang, tararatata. Bonnie M punya lagu itu ya? Sepertinya ya. Ya kali ya, lupa dah. Thank you Melyu. Cek di YouTube katanya. Ya thank you ya untuk doanya. Bang El sehat ya selalu, Mak Lina juga sehat, amin. Kalian juga sehat-sehat ya di sana ya. Yang terpenting itu teman-teman sehat hati dan pikiran. Kenapa? Karena itu yang disebut inner beauty, muncul dari dalam terpancar keluar. Kalau kamu cuma sehat fisik tapi hatimu kotor, pikiranmu kotor, rasa-rasanya keluar pun semuanya kotoran, betul? Itu yang benar itu harus sehat hati. Sehat hati gimana caranya, Mak? Undang Kristus masuk ke dalam hatimu. Biarkan dia bertahta menjadi raja di dalam hatimu, di dalam seluruh aspek kehidupanmu. Sehat pikiran gimana, Mak? Pikirannya jangan dipakai untuk hal-hal yang negatif thinking. Pikirannya jangan selalu suuzon. Nah, itu baru sehat hati, sehat pikiran. Lalu pikiran yang sehat gimana, Mak? Pikiran yang sehat harus tunduk takut di bawah logika Kristus. Bukan tunduk di bawah logika manusia yang terbatas, sederhana dan penuh dosa. Wah, kurang apa sih hari ini berorasi buat kalian teman-teman. Semangat. Demikian teman-teman. Siang Bu Lina, shalom. Iya Indra, terima kasih. Karena itu lagu babi kecil ya, benar bisa itu. Lingkaran kecil. Aduh. Ajis, nggak ada yang kamu bisa dapatkan di sini. Salam kenal Bunda, salam kenal ya, shalom Alina. Thank you bos. Nah, nanti akan ada yang mau tanya nggak? Tanya lah. Malu tanya sesat di hutan. Masalahnya di hutan sama siapa? Nanya sama babi hutan. Walaupun saya Katolik, saya selalu ikutin live Mak Lina. Semangat Mak Lina, thank you Serinus. Jadi gini teman-teman ya. Saya punya room desain bukan untuk diskusi dalam tanda petik atau debat lintas agama. No, tidak penting itu bagi saya. Saya sudah tuntas, sudah beres dengan kebenaran firman Tuhan bahwa Alkitab itu satu-satunya firman Tuhan, tidak bisa diganggu-gugat. Jadi apa yang termaktub di dalamnya itu suka tidak suka mau tidak mau, kita hanya tinggal belajar untuk paham, belajar untuk paham dan untuk mengikutinya, mentaatnya, belajar taatnya. Ada lagunya tuh. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya. Hanya percayalah. Itu ada lagunya, tapi maaf Pak ya. Itu lagunya teman-teman. Jadi kalau baca Alkitab bisa ditambah ya, bisa dikurang-kurangi apa yang tertulis. Itulah ada kebenaran firman. Dan yang kedua, Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus itu adalah Allah yang echad, yang esa, yang tidak pernah bisa dipisah-pisahkan, namun bisa kita bedakan. Apanya dibedakan, Mak? Jelas dia memiliki satu peranan yang berbeda masing-masing, tetapi memiliki
kehakikatan yang sama, yaitu Allah. Itu tidak bisa dibuang, tidak bisa ditiadakan. Pilar 3 itu adalah satu-satunya jalan keselamatan itu untuk bisa mencapai Bapa atau datang kepada Bapa atau surga atau hidup kekal, whatever you say, itu hanya di dalam Yesus Kristus, one and only. Nah, 3 pilar utama ini, ya, jikalau itu melekat pada diri kalian dan itu yang akan saya beritakan kepada dunia, maka saya sebenarnya no problem, teman-teman. Dan sudah beres dengan itu semua. Sehingga kalau ada yang mau berdiskusi, tidak perlu. Kalau ada yang mau berdebat juga tidak perlu. Saya tidak mau membahas agama. Agama tidak menyelamatkan kemana-mana. Agama itu cuma membuat kita memiliki satu standar moral kehidupan bersosial yang lebih baik saja, agar tidak kacau. Karena agama itu sendiri artinya tidak kacau. Jadi orang-orang beragama adalah orang-orang yang tidak kacau. Apanya yang tidak kacau? Yang tidak kacau tentu saja perilakunya. Kenapa perilakunya tidak kacau? Ya karena sudah diatur oleh sistem moral yang dibentuk oleh alam sendiri. Nah, tetapi yang saya sampaikan ini adalah tentang bagaimana kamu sesudah kehidupan di muka bumi. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi saya sampaikan adalah tentang keselamatan atau hidup kekal. Bahwa hidup kekal hanya ada di dalam Yesus Kristus. Nyanyi lagu Cikini, enggak tahu lagu Cikini itu mana. Cikini gondang dia. Gitu ya. I don't know lah ya. Teman-teman. Nino mau jeruk nggak? Saya kupasin. Mau nggak? Oma tadi kemana? Oma, rayu Oma. Don't leave him, Oma. Gimana? Bagaimana caranya? Oh kasihku. Tenang. Kalau nggak mau nggak usah dipaksa. Bang Nino mau gitu nggak? Abang itu jual es mau nggak? Oh, kita beli ya. Abang beli dong. Emang ini mana bang? Maksudnya gimana ada Tarang tunggu ya teman-teman, emak lagi manggil itu tuh, ada es jajanan lewat. Soalnya kalau di rumah emak sana di komplek nggak ada barang beginian masuk.
Kapan lagi kita beli ya? Kita menikmati hidup yang sebenar-benarnya hidup. Hidup itu jajan, jajan kecil-kecil, nggak usah muluk-muluk. Iya, kok tahu aja. Hidup itu jajan, sehat. Ah, Nah, gitu kan. ini si abang yang lupa. Kita tuh nggak mau punya. Duduk-duduk boleh jajan. 3 bang, beli 3 bang. Yang Yang nggak pakai ketan. mm-mm. Dua nggak pakai ketan. 2 pakai ketan, 1 aja nggak pakai. Mana duitnya lah? Udah utang aja dah. Ya. Orang India. Hidup ini indah. Paginya habis dari sholat Jumat, makan siang kali nih. Woi, Hari Rabu. oh di sini ruangan sini. Banyaknya bang. Sudah lah bang. Sudah. Jangan memaksakan diri. Sama aja. Ini buat Oma, ini buat Nino. Bisa nggak? Thank you. Satu mohon pisan. Hari Rabu. Kandang, oi. Panas. Makanya beli es. Ikan betok, ikan betik. Jadi nggak bisa lama-lama. Aku baca cepat dah. Teman, di sini Hardang nih bagian. Jangan lupa menikmati hidup, jajan nggak usah yang 5.500.000, yang 5.000 perak aja, asalkan kamu senang dan bantu orang, oke? Gimana temannya langsung pukul meja siang Kak Lina, Nova ya, selamat siang. Gimana kenapa teman pukul meja? Shalom Bu Lina, shalom. Iya gimana? Tadi mak niat mau bukain jeruk buat El. Udah dibuka jeruknya, mak yang makan. Kamu makan es aja lah. Nih, enak nih. Enak banget nih, ini manis. Soalnya tuh aku nggak bisa tahan kalau udah buka-buka buah-buah, pasti aku makan buahnya. Enak loh. Nah, kita jadi bocah lah makan ginian aja. Itu punya Oma. Teman-teman. Nah, seperti inilah ya. Ada pertanyaan kah tadi? Lucu mak atau mak nggak lagi ngebadut. Hidup itu apa adanya aja teman-teman. Nggak usah terlalu banyak. Bisa nggak? Aku mau makan sendiri. Hidup ini indah. Indah banget. Ya, jadi kalian kalau punya pertanyaan tulis aja ya. Nanti mau bacain. Mau pakai ketannya nggak? Aku ambil sendok yang berkaca ini mah buat mainan. Ntar ya. Nanti meleleh. Redang. Sorry. Nanti aku ambil juga. Dia meleleh. Kita ambil ini ya, ambil handuknya. Hidup ini indah.
Halo teman-teman. Tadi tulis apa? Buat Mak udah di WhatsApp kah? Mm-mm. Aja sih. Nah, ini sampai dia datang. Mak WhatsApp nggak bisa sampai sore. Jadi biar Nino di jam istirahat dulu. Tadi Nino belum ada ketemu ya sama teman-teman dia. Kan katanya Jumatan, terus dia Jumatan nggak tahu kemana dia Jumatan. Katanya mesti peraya. Masih mau nggak? Kalau kebanyakan nggak ngerti lah. Itulah. Seru. Sorry teman-teman. Woi, yang lagi Jumatan segera kembali ke kandang kalau kamu nonton. Mia, saya nggak ngerti apa yang kamu maksud. Teman langsung pukul meja, jelas satu ke kita. Kenapa dia harus pukul meja? Kainama. Ada apa dengan Kainama? Itu temannya satu Islam. Terus lagi juga dia nggak mau taruh mobil dalam, taruh mobil di situ di Alfamart. Jadi jalan kaki lagi ke dalam jauh. Kasih tahu nggak mau dengar. Mau pakai kertas nggak lah? Oh ada nih, coba sini gampang help nih. Ini dia mau pakai kertas boleh? Boleh kok Oma? Boleh, dia mau doyan ya. Ya udah, dia punya Oma. Ini lagi Pak. Kan harga panas. Ini punya Oma, punya saya. Taruh di Terserah Oma lah. Nah teman-teman, Bang L itu di sini ada Oma, ada Mama yang urus, yang temenin, yang jaga. Jadi kalau Mak Lina pulang balik ke Jakarta ya, udah sama Oma. Teman-teman, kalau ada orang-orang di sekitarmu yang membutuhkan kamu, entahkah hanya sekedar ditemani ngobrol, ditemani dengar ceritanya, luangkanlah waktumu. Kemana Nino? Hidup ini indah. Ini nanti kamu yang punya tanya apa coba? Nia tadi tanya apa? Biar jawab. Kenapa temannya gebrak meja? Jadi siapa ya? Siapa ya? Yang udah selesai Jumatan, ayo kembali, ayo kembali, ayo kembali. Ayo kembali. Yang sudah Jumatan, selesai Jumatan, ayo kembali. Waduh. Tadang. Shalom.
Hidup itu indah. Enggak. Kameranya ke gua. Tenang. John Smith, saya kenal orang yang duduk di kursi roda. Jangankan kamu, dunia juga mengenalnya. Boleh tahu Mbak Wanes itu aliran apa? Aliran sesat. Iya, itu beneran aliran sesat. Coba deh kamu cek di Google, di internet. Ya, bidat yang teman-teman, aku break dulu ya. Ya, sampai ketemu nanti ya. Ada apa, Mak? Ada deh, mau aja Ezio nanti DM ya. Alamatnya di DM. Mak nggak tahu kalau kamu dulu udah pernah menang kuis, dapat buku, sekarang dapat Alkitab, puji Tuhan. Belajar sungguh-sungguh, ingat sebagai anak muda banyak inspirator, banyak motivator di sekitarmu. Pilih yang benar-benar Alkitabiah, mencerminkan bagaimana kasih Kristus nyata dalam kehidupannya, dalam karyanya, dalam buah-buahnya. Oke? Tetap semangat teman-teman, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom.